Magnet rizki. Rizki kecil cukup, rizki besar tambah cukup. Sahabat, COVID-19 telah memporak-porandakan perekonomian dunia. Yang kaya bisa jadi miskin, pun begitu sebaliknya. Selalu ada harapan di setiap musibah. Ada sebuah fenomena di masyarakat kita, bahwasannya banyak orang kaya yang takut miskin. Bahkan di kalangan pengusaha batu bara, ketika mereka hanya punya uang di tangan 1 miliar, mereka merasa hidupnya miskin sekali. Di lain sisi, orang miskin tidak takut kaya, hanya mereka tidak pernah naik kelas dikarenakan persoalan mentalitas yang membelenggu mereka selama ini. Jika ada pertanyaan, menurut sahabat, mana yang Anda akan pilih? Biar kecil yang penting berkah, atau biar besar asalkan berkah? Tentu yang terakhir bukan? Agar semakin kaya dan sejahtera, insya Allah semakin berkah dan bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Nantinya orang terdorong untuk menjadi kaya dan sejahtera, dan setelah kaya serta sejahtera tersebut tidak menjadi terikat oleh kekayaannya, dikarenakan mereka suka bersedekah dan beramal. Hartanya insya Allah menjadi saluran keberkahan bagi orang lain, dan mereka tahu, paham, sadar untuk mendayagunakan harta kekayaannya secara maksimal. Orang yang suka bersedekah atau beramal tersebut tidak akan menumpuk kekayaannya, karena mereka sadar di dalam harta mereka ada haknya orang lain. Insya Allah keberkahan akan melingkupi negeri ini jika semua orang melaksanakannya. Tentunya selagi tidak melanggar larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan tidak menggunakan riba dalam aktivitas bisnis dan kehidupannya. Adapun keberkahan secara finansial meliputi dua aspek penting, yakni yang pertama adalah aspek sosial. Tercukupinya pemenuhan diri dan keluarga dari leher ke bawah. Artinya makan cukup, sandang terpenuhi, papan layak huni, olahraga teratur, dan kebutuhan fisik lainnya. Seseorang baik sebagai karyawan, kerja mandiri, pebisnis, ataupun sebagai investor dan lain-lain, mampu memerdekakan diri dan keluarganya dari kebutuhan-kebutuhan dunia tanpa adanya sebuah ikatan. Dalam bahasa hadis dikatakan, cukup letakkan dunia dan seluruh isinya di tangan, bukan di hati. Sahabat, yang kedua, aspek spiritual. Tercukupinya pemenuhan diri dan dari leher ke atas. Artinya kecukupan intelektual, mental, emosional, dan spiritual. Spirit dan ritual dengan nyaman. Anda bisa dengan nyaman beribadah tanpa dihantui rasa was-was, dan ini merupakan kemerdekaan secara ruhani. Setiap pengeluaran keuangan akan selalu memberikan manfaat sebesar-besarnya, baik bagi kehidupan dunia maupun akhirat. Dan kita tidak merasa sia-sia karena bervisikan akhirat. Menerima apapun kondisi dengan lapang dada, di mana ketika mendapatkan harta berlimpah digunakan untuk amal, tidak takut kehabisan harta dan tidak takut kehilangan apalagi miskin. Dalam kondisi lain, tidak lagi tergantung pada orang lain dalam menjemput rezeki, tetapi hanya bergantung kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bebas berbuat apa saja sesuai dengan norma keagamaan, tidak peduli apapun akibatnya terhadap rizki, karir, bahkan kehidupan lainnya. Dengan dua aspek inilah, apapun bentuk rizkinya, baik besar ataupun kecil, selalu kita bersyukur dan bersabar dalam irama magnet rizki. Mari menjemput rizki besar dan selalulah merasa cukup. Saya Harisol Putra, Managing Director Wellflow 19 Teknologi, founder Doi, Daya Optimasi Institute, Motivator Keuangan Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jika Anda setuju dengan pesan ini, silakan Anda subscribe, like, comment, and share.